Halo semua, selamat bergabung di Gerakaya bersama saya Aden Giri. Kali ini kita akan membahas salah satu ciri korban narsisis, egois, yang sering disebut seseorang yang sangat berkebalikan dengan narsisis. Nah, apa itu egois? Bedakan ya dengan kata egois, yang berasal dari kata ego, ditambah akhiran ist, sementara egois berasal dari kata echo, gema. Lalu ditambah akhiran is untuk menunjukkan orang yang memiliki sifat-sifatnya. Ada padanan dalam bahasa Indonesia yang sedikit mirip, tapi nggak menggambarkan egois secara utuh dan sempurna ya. Kita kan sering bilang membeo, kamu tuh kayak beo, seperti burung beo yang hanya meniru ucapan orang lain. Semua perkataan atau pendapatnya bukan dari dirinya sendiri. Beda lagi dengan istilah mirroring. Taktik narsisis meniru korbannya untuk mengelabui korban seolah-olah dia sama seperti yang diimpikan korban, agar si korban terpikat. Penting buat kalian ketahui tentang egoisme ini karena bisa jadi kalian punya sifat-sifat ini yang menjadikan kalian klop, match made in heaven dengan si narsisis. Oke, kita mulai dengan apa itu egoisme. Egoisme adalah sifat yang ditunjukkan oleh orang-orang yang menggemakan perasaan dan kebutuhan orang lain, seringkali dengan mengorbankan diri mereka sendiri. Beberapa ahli memandang egoisme sebagai kebalikan dari narsisisme. Kalau narsisis ingin selalu merasa diistimewakan, egois justru takut diperhatikan. Meskipun itu positif, egois akan menghindar sebisa mungkin agar nggak ada mata dan telinga yang tertuju ke mereka. Eits, jangan langsung menyimpulkan apakah egoisme itu sama dengan introvert. Orang yang introverts kan juga nggak suka perhatian tertuju sama mereka. Sekilas, introvert dan egois tampak serupa, karena introversion dan egoisme cenderung pendiam dan tertutup. Keduanya nggak suka keramaian atau acara sosial yang besar. Tapi alasan mereka menghindarinya beda ya teman-teman. Nggak seperti introvert, egoisme nggak recharge energinya, nggak mendapatkan energi baru dengan menyendiri. Sebaliknya, egois menghabiskan waktu sendirian karena takut membebani orang lain. Introvert lebih mudah menjaga batasan, ngasih pendapat, dan banyak juga yang bisa bergantung pada orang lain. Intinya adalah introversion nggak berasal dari trauma, sedangkan egoisme berasal dari trauma. Nah, kembali ke apa itu egois, dalam psikologi istilah egoisme ini masih tergolong baru. Orang dengan sifat egoisme cenderung kesulitan menyuarakan pendapat mereka sendiri. Mereka selalu berusaha untuk enggak terlihat membutuhkan dan tampak puas hanya dengan mendukung orang lain. Yo wes, aku manut wae. Is okay wae mas, is okay. Aku rapopo. Kayaknya banyak kalimat-kalimat bahasa Jawa yang menggambarkan ini ya. Jangan digeneralisir ya. Ntar ketemu orang Jawa Timur, kaget kon. Jadi meskipun banyak orang punya beberapa karakteristik ini, tapi mereka yang memiliki egoisme menunjukkannya dalam tingkat yang ekstrim. Baik istilah egoisme maupun narsisisme berasal dari mitologi Yunani kuno. Narsisus adalah seorang pemburu yang dikutuk untuk jatuh cinta pada bayangannya sendiri. Sementara Ego adalah bidadari yang awalnya banyak bicara, tapi dikutuk hanya mampu mengulangi kata-kata terakhir yang diucapkan orang lain. Ketika Ego jatuh cinta pada Narsisus, satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah menggemakan pernyataan cinta diri si narsisis, sang pemburu. Kehilangan suaranya membuat Ego kehilangan jati dirinya. Narsisus kemudian menolak Ego.
yang menyebabkan energi hidup Eko perlahan memudar hingga akhirnya dia meninggal. Lalu penyebab egoisme itu apa? Nah, sama nih dengan beberapa masalah mental kepribadian lainnya. Egoisme seringkali berkembang sejak masa kanak-kanak. Ini biasanya merupakan strategi bertahan hidup bagi anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua narsisistik yang gak memenuhi kebutuhan mereka. Orang tua narsisistik yang kurang empati, cenderung egois, hanya mementingkan diri sendiri. Ketika tumbuh besar, anak-anak ini sadar bahwa ketika mereka merasa takut, sedih, bingung, kesepian, orang tua mereka nggak mampu menenangkan atau nggak mau mendukung mereka. Nah, seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya menekan kebutuhan mereka sendiri dengan harapan dapat dicintai hanya jika mereka nggak banyak menuntut. Jadi, egoisme berkembang sebagai respons terhadap trauma. Sifat merendah yang dimiliki orang yang egois adalah reaksi terhadap pengalaman ditolak pada masa kanak-kanak dulu. Karena pengasuh utama mereka nggak bisa ngasih mereka kenyamanan. Mereka menyerap pesan bahwa memiliki kebutuhan sama dengan menjadi beban. Ada juga orang yang mengembangkan sifat-sifat egoisme karena mereka punya orang tua atau pengasuh utama yang selalu mencontohkan perilaku egoisme. Misalnya, kamu nggak boleh sombong gitu ya. Kamu ngapain sih caper banget? Pokoknya menyuruh anak merendah atau menghardik secara berlebihan ketika anak ingin nunjukin kebolehannya. Ya terkadang ada baiknya, tapi jika pesan ini selalu dilontarkan secara berlebihan, ini ngasih sinyal bahwa mengejar impian besar atau menginginkan perhatian khusus adalah tindakan yang sombong dan egois. Dengan mengkritik anak-anak mereka ketika merasa bangga atas prestasinya, orang tua memicu berkembangnya sifat egoisme pada anak. Terus apa aja sih tanda-tandanya kalau kita punya sifat-sifat egois ini? Meskipun egoisme bukan kondisi yang dapat didiagnosis, ada beberapa tanda yang dapat dikenali, seperti selalu ingin menyenangkan orang lain, punya batasan diri yang lemah, cenderung punya harga diri yang rendah, menjadi pendengar yang baik tapi jarang bicara tentang diri sendiri, merasa takut dipuji, atau dianggap narsisistik, bahkan dalam tingkat yang kecil, sangat berempati, dan terlalu peka terhadap suasana hati orang lain. Sering melayani kebutuhan orang lain secara berlebihan, tapi mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Mudah menyalahkan dan mengkritik diri sendiri. Kerap menjalin hubungan dengan individu narsisistik. Menggemakan apa yang diinginkan narsisis untuk didengar. Misalnya, wah kamu hebat banget loh, kamu sangat berbakat, kamu cerdas, lucu, dan lain sebagainya. Kemudian, hampir nggak pernah minta bantuan. Dan lebih sering memilih untuk ikut arus. Terkadang sebagai orang timur, kita sering mendapat wejangan yang mengarah ke sini ya. Tapi kalau keseringan, terlalu rendah hati, selalu menyesuaikan diri, dan menekan kebutuhan pribadi demi cinta dan persetujuan, bisa jadi kalian punya sifat egoisme. Sekilas, perilaku ini tampak seperti kebaikan. Tapi, egoisme sebenarnya merugikan hubungan dan berdampak negatif pada kehidupan kalian secara keseluruhan. Ada pandangan yang sedikit berbeda nih tentang egoisme yang dikemukakan oleh psikolog Craig Malkin. Ia percaya bahwa egoisme berada dalam spektrum yang sama dengan narsisisme. Nah, narsisisme di satu ujung dan egoisme di ujung lainnya. Jadi memang saling bertolak belakang atau berkebalikan. Malkin menggambarkan egoisme sebagai bagian dari apa yang ia sebut Egoistic Narcissistic Complex atau ENC. Menurutnya, setiap kali kita menemukan egoisme, narsisisme biasanya berada di sekitarnya. Jadi, memang sering banget nih
beriringan mereka. Lalu bedanya seorang egois dengan orang yang berempati seperti apa? Sesuai namanya, individu dengan empati tinggi cenderung sangat peka terhadap perasaan orang lain. Mereka punya kecerdasan emosional yang kuat dan penuh kasih, mampu merasakan emosi orang lain seolah-olah itu adalah emosi mereka sendiri. Seperti egois, individu empatik adalah spons emosional dan pendengar yang baik. Baik empat maupun egois seringkali memiliki batasan diri yang lemah dan kesulitan membela diri. Namun, ada perbedaan penting. Egois cenderung menolak perhatian, takut dipuji, dan sering merasa kehilangan suara atau identitas diri. Mereka juga kerap memiliki harga diri yang rendah. Akibatnya, orang dengan sifat egoisme biasanya menghadapi lebih banyak tantangan dalam hubungan dan kehidupan secara keseluruhan. Nah, kalian kan sering mengaku sebagai empath. Setelah mata kalian terbuka, kalian baru sadar empati kalian dimanfaatkan. Ada juga yang merasa begitu besar empatinya, udah sadar yang dihadapi narsisis, tapi tetap nggak bisa ngasih batasan diri. Masih melekat, sangat terikat trauma dengan narsisis. Jadi sampai di sini mulai paham kan? Mengapa ini penting untuk kalian ketahui? Karena kalau udah ketemu nih dasarnya apa, kalian akan lebih gampang mengambil langkah kepulihan berikutnya. Kemudian bedanya dengan orang yang codependent gimana? Egoisme terkadang disalahartikan sebagai gangguan codependency karena keduanya menekan keinginan dan kebutuhan pribadi. Baik individu codependent maupun egois terlalu fokus pada orang lain dan cenderung mendukung pasangan yang kecanduan narkoba lah atau perilaku nggak sehat lainnya. Bedanya adalah seperti individu codependent, egois ingin menyenangkan orang lain. Tapi egois nggak berusaha mengarahkan, memanipulasi, atau mengendalikan tindakan orang lain seperti yang dilakukan oleh individu codependent. Selain itu, individu codependent mengurangi stres dengan menyenangkan orang lain, sementara egois mendefinisikan identitas diri mereka melalui perilaku tersebut. Baik egois maupun individu codependent dapat bersikap rela berkorban, tapi individu codependent cenderung pengen perhatian atas pengorbanan mereka itu. Lalu bagaimana egoisme mempengaruhi kesehatan mental? Sekali lagi, seperti yang saya sampaikan di atas, sikap rendah hati dan gak mau menonjolkan diri sekilas terlihat sebagai nggak bahaya bagi kesehatan mental. Tapi egoisme dapat secara signifikan mengurangi kesejahteraan seseorang. Egois sering kesulitan menerima pujian atau perhatian positif, yang pada akhirnya dapat menyebabkan perasaan kesepian dan depresi. Selain itu, kebiasaan memprioritaskan perasaan dan kebutuhan orang lain membuat egois cenderung mengabaikan kebutuhan mereka sendiri. Hal ini dapat mengakibatkan kelelahan emosional dan penurunan harga diri. Ditambah lagi karena egois rentan terlibat dalam hubungan dengan individu narsisistik, mereka sering menghadapi tingkat stres yang tinggi, yang beresiko berkembang menjadi kecemasan kronis. Jadi nggak heran kalau individu dengan sifat egoisme sering terjebak dalam hubungan yang nggak sehat, menekan perasaan sendiri dan memusatkan seluruh perhatian sama orang lain. Yang akibatnya adalah hubungannya jadi nggak seimbang, disfungsional, bahkan berpotensi penuh kekerasan. Mereka pikir dengan melayani orang lain, hubungan akan menjadi lebih baik. Tapi kenyataannya hal ini justru menghalangi terciptanya kebahagiaan yang hanya dapat ditemukan dalam hubungan yang sehat dan seimbang. Egois juga kerap menghadapi tantangan dalam persahabatan dan keluarga. Mereka sering kesulitan mengekspresikan diri, menyimpan dendam,
dan menahan amarah yang secara perlahan menggerogoti hubungan mereka. Selain itu, kecemasan sosial yang mereka alami juga dapat menghambat kemampuan mereka untuk ketemu orang baru, sehingga meningkatkan resiko isolasi dan rasa kesepian. Nah, sekarang ke poin penting nih. Mengapa narsisis dan egois seperti selalu berjodoh? Egois karena mereka nggak ingin perhatian untuk diri mereka sendiri, seringkali tertarik pada seseorang yang kebalikannya. Kata orang, opposite attracts, ya kan? Dengan memfokuskan semua perhatian mereka pada pikiran, keinginan, dan kebutuhan pasangan narsisis mereka, egois merasa patut dihargai. Tapi karena narsisis hanya mentingin diri mereka sendiri, egois akhirnya nggak dapetin cinta yang mereka dambakan. Semakin mereka mengorbankan diri, semakin mereka terkuras, mati rasa, dan putus asa. Nantikan di episode berikutnya gimana caranya ngilangin atau minimal ngurangin egoisme ini. Kalau kalian suka konten ini, silakan like, komen, dan jangan lupa di-subscribe. Saya juga menerima super thanks seikhlasnya dari kalian. Dan jika membutuhkan diskusi mendalam dengan saya, silakan email ke chat.gedakai@gmail.com. Terima kasih atas perhatiannya, salam hangat, dan sampai jumpa.